Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi, untuk review apa yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, jadi ada 3 pertanyaan yang akan kita jawab di dalam, studi kita mengenai dua natur Kristus ini. Yang pertama itu adalah, "Who was Jesus before his incarnation?" Jadi jawabannya adalah, Jesus is the Son of God, the second person of the Trinity. Jadi Yesus itu adalah anak Allah, ya, anak Allah. Pribadi kedua Allah Tritunggal, ya. Jadi dia bukan Bapa, dia bukan Roh, tapi dia adalah anak. Anak adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Ya, supaya kita kembali mengingat gitu ya. Jadi Allah, the God, itu adalah Bapa, dia, the Father, kemudian ada the Logos, itu adalah anak, dia, dan kemudian the Spirit. Ya, jadi ini adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, dia disebut Bapa karena karena dia memiliki anak, dan disebut sebagai anak karena dia adalah anak daripada Bapa ini. Ya, ini adalah pribadi yang pertama, ini adalah pribadi yang kedua, dan ini adalah pribadi yang ketiga. Jadi kita harus mengingat bahwa anak bukanlah Bapa, ya, Bapa bukanlah anak. Dan Roh Kudus yang keluar dari Bapa dan Anak juga bukanlah Bapa atau anak, dan juga bukan anak bungsu, begitu ya. Dan ini juga bukan anak sulung, dan ini bukan bapanya daripada anak, ya. Cuma satu Bapa, yaitu bapanya anak, dan cuma satu anak, yaitu anak daripada Bapa, dan roh daripada keduanya adalah Roh Kudus, ya. Jadi ini adalah the act of the Father and the Son. Jadi supaya ingat ya, waktu kita tanya, who was Jesus before his incarnation, maka kita harus menjawab bahwa dia adalah anak Allah, the Son of God, the second person of the Trinity. Ya, jadi itu poinnya supaya kita bisa membahas yang menjadi manusia bukanlah Bapa, yang menjadi manusia juga bukan Roh Kudus, tetapi adalah sang anak. Jadi inilah yang kemudian berinkarnasi menjadi manusia. Bukan Bapa, Bapa tidak pernah berinkarnasi, Roh Kudus tidak pernah berinkarnasi menjadi manusia, hanya anak yang berinkarnasi menjadi manusia. Ya, jadi itu satu prinsip penting untuk kita ingat baik-baik. Pertanyaan kedua yang kita ingin jawab adalah kan pribadi kedua lah yang menjadi manusia. Nah, pertanyaan kita adalah jikalau dia Allah dan dia adalah juga pencipta langit dan bumi, dan dia juga adalah ada sebelum segala sesuatu ada, dan kenapa dia menjadi manusia? Kenapa Yesus itu menjadi manusia? Ini pertanyaan kita yang akan kita jawab ya. Dia adalah Allah, tapi kemudian dia menjadi manusia atau dia mengambil rupa manusia. Apa jawabannya? Nah, jawabannya adalah kita jawab langsung ya. Nanti dari jawaban langsung ini kita akan paparkan, kita akan buat lebih detail mengenai jawaban ini. Jawabannya adalah Christ had to become man in order to fulfill the office of mediator. Jadi Yesus menjadi manusia, ya. Jadi bukan Allah Bapa, bukan Allah Roh, itu bukan Tritunggal yang menjadi manusia, tetapi hanya Allah Anak, hanya pribadi kedua Allah Tritunggal, dan dia menjadi manusia untuk mengerjakan fungsi mediator. Ya. Nah, saya akan coba gambarkan supaya kita bisa lebih jelas ya. Jadi seperti saya katakan tadi, ini adalah Bapa, ya. Bapa adalah Allah, anak adalah Allah, gitu ya. Dan kemudian anak Allah ini menjadi manusia. Nah, jadi seperti yang kita bahas, Bapa dan anak adalah manusia. Bapa dan anak adalah Allah, ya. The Father
is God. The Son is God. Nah, kemudian Yesus ini kemudian menjadi manusia. Nah, Yesus adalah Allah sekaligus manusia. Nah, kan kita sudah ingat baik-baik bahwa yang disebut sebagai Bapa itu adalah pribadi, person. Yang disebut sebagai anak juga adalah person. Nah, person ini memiliki, kalau kita lihat di sini, ya, maka dia memiliki dua natur, ya, yaitu Allah dan manusia. Dia adalah Allah dan dia juga adalah manusia. Jadi pribadi kedua Allah Tritunggal ini adalah Allah, tapi juga adalah manusia. Nah, kenapa dia awalnya adalah Allah, dan dia adalah Allah dari semula, tetapi dia mengambil rupa manusia, yaitu ciptaan, dan kemudian menjadi manusia. Apa tujuannya? Seperti yang kita bahas tadi, tujuannya adalah untuk memenuhi satu fungsi mediator. Maka dia adalah mediator. Mediator siapa? Mediator Allah dan manusia. Maka Yesus menjadi satu jembatan. Artinya adalah Bapa menjumpai atau berjumpa dengan manusia di dalam anak, manusia berjumpa di dalam Allah, berjumpa dengan Allah di dalam Yesus, di dalam anak. Jadi anak adalah perjumpaan Allah dan manusia. Ya, saya ulangi, Bapa menemukan atau berjumpa dengan manusia di dalam pribadi anaknya. Manusia berjumpa dengan Allah di dalam pribadi anak, di dalam Allah, di dalam pribadi anak Allah ini. Nah, itulah disebut sebagai mediator, dan dia tidak akan bisa menjadi mediator ketika dia tidak menjadi manusia. Jadi, fungsi perannya menjadi manusia itu akan melengkapi atau menuntaskan tugasnya sebagai mediator. Jadi karena dia menjadi mediator, makanya dia bisa, makanya dia harus menjadi manusia. Nah, apa maksudnya? Kita akan lanjutkan untuk melihat pembahasannya, gitu ya. Jadi, reasons, alasan why it was necessary, mengapa itu adalah hal yang necessary, ya, necessary atau wajib gitu atau harus. Mengapa alasan-alasan mengapa hal ini adalah satu keharusan bagi sang mediator, ya, Allah sekaligus manusia atau Allah yang kemudian menjadi manusia. Nah, ada 3 alasannya. Yang pertama adalah sebab hanya Dia yang true God, Allah sejati dan manusia sejati, yang bisa menjembatani jurang, ya, could bridge the gulf, yang bisa menjembatani jurang antara Allah dan kita, manusia. Nah, yang kedua, hanya Dia yang adalah manusia, Allah sejati dan manusia sejati, yang bisa kalau dia melakukan satu ketaatan, ya, obedient, maka ketaatannya itu bisa diberikan atau benefitnya itu bisa dilimpahkan kepada kita, manusia. Jadi kalau dia tidak melakukan itu, maka apa yang dia lakukan tidak diaplikasikan, ya, kepada diri kita. Yang ketiga adalah ketika dia melakukan itu, maka dia mengerjakan yang disebut sebagai redemption, ya, yaitu penebusan. Yang kita akan lihat satu persatu pembahasan dari 3 poin ini. Yang pertama, hanya Allah sejati, manusia sejati yang bisa menjembatani, gitu ya. Nah, di sini dijelaskan di dalam 1 Timotius 2:5, for there is one God and one mediator between God and mankind. Ya, the man Christ Jesus itu. Jadi Yesus Kristus adalah manusia Allah atau Allah manusia yang menjembatani sebagai mediator, yang menjembatani peran daripada mediator, ya. Sebab hanya ada satu Allah, dikatakan di sini, hanya ada satu Allah dan hanya ada satu mediator.
Jadi Allah Bapa ini dan kita manusia, kita ini dijembatani oleh mediator. Dan mediator hanya bisa menjadi mediator kalau dia adalah keduanya. Nah, kita akan lihat lebih lanjutnya. Di sini kan dijelaskan bahwa Allah sejati dan manusia sejati ini yang bisa menjembatani jurang ya antara Allah dan manusia. Nah, apa yang dimaksudkan dengan jurang di sini? Ya, kita tahu bahwa Allah dan manusia itu secara natur berbeda. Ya, Allah Bapa atau Allah itu adalah Allah yang eh, tidak terbatas ya, sementara itu manusia adalah makhluk yang terbatas. Allah Maha Kuasa, manusia tidak Maha Kuasa, gitu ya. Allah kudus, manusia itu berdosa. Nah, manusia tidak bisa mengenal Allah kalau Allah tidak mewahyukan dirinya, karena Allah itu adalah Allah yang melampaui pikiran manusia dan dia Allah yang tidak terbatas. Keterbatasan dia, ya, jadi Allah yang tidak terbatas itu tak mampu dicapai atau dimengerti oleh manusia dengan baik. Nah, oleh sebab itu Allah perlu menyatakan diri kepada manusia supaya manusia itu mengenal Allah. Nah, itu sebabnya maka ada satu jembatan dan jembatan itu adalah Kristus. Jadi kalau kita misalnya ingat, mungkin kau kan pernah ingat lagi waktu kalian belajar bahwa tentang bibliologi prolegomena gitu ya, ST1, bahwa Allah mewahyukan dirinya. Nah, puncak puncak daripada wahyu Allah itu adalah inkarnasi Yesus Kristus. Ketika Yesus berinkarnasi menjadi manusia, itulah puncak daripada wahyu Allah, yaitu manusia itu melihat gambar Allah itu sendiri, melihat Sang Anak, melihat Allah itu sendiri dalam wujud manusia. Jadi inilah yang membuat manusia itu betul-betul mengenal Allah. Makanya Yesus mengatakan, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Ya, karena Yesus itu adalah image daripada Bapanya. Nah, kemudian selain itu ada yang tadi, yaitu ini masalah naturnya. Jadi secara natur maka kita tuh begitu jauh dengan Allah, tetapi juga adalah masalah dosa, ya. Masalah dosa ini sinless, holy, dan kita itu sinful, ya, penuh dengan dosa. Nah, Allah yang kudus, ya, atau kita buat di sini adalah the Holy God, adalah Allah yang membenci dosa, ya, Allah yang menghukum dosa. Nah, manusia-manusia yang berdosa dan putus hubungan dengan Allah, sehingga manusia itu membenci Allah. Manusia itu bermusuhan dengan Allah. Nah, satu-satunya cara adalah menjadi manusia, menjadi mediator. Manusia itu dibawa berjumpa dengan Allah, gitu ya. Jadi poinnya begitu. Nah, makanya dikatakan lagi di dalam Ibrani pasal 4:15, for we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses. Jadi kita itu punya imam besar, ya, kita punya imam besar yang bukan hanya ya mengerti atau memahami, mengalami apa kelemahan kita, tapi dia juga dicobai di dalam segala sesuatu dan dia tidak berdosa. Jadi Yesus Kristus ini adalah imam besar kita. Jadi ini poin daripada ayat ini yang mau dipakai, yaitu dia adalah imam besar. Imam besar itu artinya adalah dia adalah perwakilan kita untuk berjumpa dengan Allah. Ya, sama seperti imam itu menggunakan pakaian efod dan menggunakan batu di dadanya untuk berjumpa dengan Allah, dan manusia itu ini kalau misalkan kita gambarkan ya. Jadi Allah, kemudian kita punya imam di sini, dan ini adalah manusia atau umat Allah, begitu ya. Manusia ini diwakili oleh imam untuk berjumpa dengan Allah. Jadi Allah itu melalui imam ini mengampuni atau berjumpa dengan manusia, dan disinilah imam
mewakili keseluruhan. Jadi manusia ini semuanya digantikan atau di dalam imam itu untuk berjumpa dengan Allah. Jadi dia mewakili peran ini untuk manusia atau siapapun atau umat Allah, umat Israel itu diwakili oleh 12 batu di dadanya itu dan berjumpa dengan Allah. Jadi tidak semua umat Israel di sini gitu ya di dalam peristiwa uh, kehidupan bangsa Israel di dalam keimaman. Nah, mereka itu diwakili oleh satu imam besar dan di pakaiannya itu diwakili oleh batu-batu itu berjumpa dengan Allah begitu. Nah, itulah sebabnya Yesus Kristus itu mewakili, kalau dia tidak manusia, maka dia tidak bisa mewakili kita berjumpa dengan Allah. Kita manusia yang berdosa, kita tidak mencari Allah sama sekali, kita membenci Allah. Nah, bagaimana mungkin kita bisa mencari Allah, ya? Nah, itu sebabnya maka Yesus menjadi sama dengan kita, menjadi manusia, dan kemudian kita berjumpa dengan Allah di dalam Kristus. Persis seperti gambaran orang Israel yang diwakili oleh imam berjumpa dengan Allah, gitu ya. Jadi seperti dikatakan di sini bahwa kita bukan punya kita itu bukan punya imam yang bukan saja yang tahu mengerti kelemahan kita ya. Ini yang dinyatakan oleh Alkitab, tetapi yang kita mau tekankan dia adalah high priest ya. Ini untuk fungsinya sebagai mediator yang bisa menjembatani ini. Ya. Nah, yang kedua adalah only he who was true God and true man could be obedient in our stead. Nah, ini sangat penting ya. Sangat penting konsepnya, konsep mediator ini ya. Jadi gini, kalau seandainya Kristus melakukan sesuatu tapi dia tidak manusia, maka dia tidak bisa mewakili kita gitu. Jadi misalkan begini, ada satu contoh ya, ini saya kasih gambaran gitu. Saya kasih gambaran, misalnya kita adalah kita orang Indonesia misalnya, kita punya konflik misalnya dengan orang Singapura. Nah, kita sebagai orang Indonesia, kita butuh misalnya untuk perwakilan berjumpa dengan orang Singapura atau pemerintah Singapura untuk perdamaian. Ini misalnya saja ya. Nah, perwakilan kita tentu saja adalah yang mewakili kita adalah orang Indonesia. Tidak mungkin misalnya orang dari Australia mewakili kita. Kita tidak mungkin mewakili di dalam satu perdamaian itu diwakili oleh yang lain gitu ya. Yang mewakili itu haruslah sama dengan yang diwakili gitu. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini di dalam penjelasan ini, yang ketika kalau Yesus itu tidak menjadi manusia, maka apa yang dia lakukan itu tidak akan memberikan faedah kepada kita. Jadi dia harus bertindak sebagai manusia dan dia harus melakukan karya penebusan itu sebagai manusia supaya apa yang dia lakukan itu bisa diaplikasikan atau bisa diterapkan kepada manusia gitu. Maka dikatakan di sini bahwa only through God through man ya could be obedient in our stead. Nah, ini penjelasannya ya. The second requirement, jadi ada satu syarat untuk rekonsiliasi kita dengan Allah adalah that man, ya Adam gitu ya, manusia, Adam, who by his disobedience, Adam yang dengan ketidaktaatannya itu telah menjadi hilang, ya menjadi berdosa, meninggalkan Allah. Nah, should by way of remedy counter it with obedience. Jadi untuk mengembalikan posisi itu, maka disobedience ini harus kemudian untuk diselesaikan dengan cara adalah obedience. Jadi ketidaktaatan Adam kepada Allah itu harus dikembalikan, atau kalau kita misalnya mau memposisikan, jadi jikalau Allah, jikalau kita mau kembali kepada Allah, kita yang sudah tidak taat dan hidup dalam ketidaktaatan, maka kita harus mengembalikannya di dalam satu hidup yang taat, yang satisfy God's judgment, yang memuaskan penghakiman Allah, jadi dan membayar penalti dosa. Jadi harus dibalas dengan ketaatan. Jadi gini, ya penjelasannya. Ya, saya kasih contohnya di sini.
Nah, jadi, mmm, kita balik ke misalnya penggambarannya adalah Adam, begitu ya. Nah, Adam ini di dalam, kehidupannya dia melakukan yang disebut sebagai ketidaktaatan. Nah, ketidaktaatannya dia membuat dia itu meninggalkan Allah, ya, meninggalkan Allah dan, membuat seluruh keturunannya itu hidup di dalam dosa, ketidaktaatan. Nah, maka untuk bisa mengembalikan posisi Adam yang hilang, maka manusia itu harus hidup di dalam ketaatan. Nah, atau menjadi manusia yang taat. Jadi, kalau dia tidak taat atau dia berdosa, maka dia tidak bisa mengembalikan atau merestorasi posisi Adam atau posisi tidak berdosa itu. Itu sebabnya makanya harus ada satu manusia yang taat 100% kepada Allah. Nah, itu sebabnya maka dikatakan di situ syaratnya yang pertama adalah obedience. Kemudian karena ini telah menghasilkan satu penghakiman ya karena ketidaktaatannya, jadi selain itu ini yang pertama ketidaktaatannya, yang kedua maka harus ada judgment ya. Judgment daripada Allah yaitu dengan cara membayar penalti dosa. Jadi ini ketidaktaatan ini juga menghasilkan satu dosa, sin, dan ini harus dibayar gitu. Jadi dia harus taat dan selain taat dia harus membayar dosa. Jadi kalau misalnya mediator itu berdosa, maka mediator itu tidak mungkin bisa membayar dosa karena dia sendiri berdosa. Tapi kalau dia penuh dengan ketaatan, maka dia tidak berdosa. Nah, tapi itu tidak cukup. Dia harus membayar dosa yang sudah dilakukan oleh Adam dan keturunannya, gitu. Ya, itu makanya di sini dijelaskan bahwa uh, untuk mengembalikan posisi itu, maka harus adalah obedience, satisfy God's judgment, and pay the penalties of sin. Nah, Yesus took Adam place. Jadi, uh, Yesus itu mengambil posisi Adam dengan cara mentaati Bapa. Jadi, Yesus menyelesaikan masalah pertama. Dia tidak berdosa, ya. To present our flesh as the price of satisfaction to God's righteous judgment. Jadi, ketika kita dihakimi atau ketika Yesus dihakimi oleh Allah, penghakiman Allah yang adil, maka Yesus dianggap tidak bersalah, ya. And in the same di dalam daging yang sama dengan kita, in the same flesh, ya, to pay the penalty that we have deserved gitu. Jadi ada hal yang kita kita lakukan itu, maka Yesus mengembalikan itu. Jadi ketika kita tidak taat, dia harus taat. Nah ini tidak cukup. Yesus harus membayar dosa karena uh, kesalahan atau dosa kita itu seperti hutang, jadi harus dibayar. Nah, hal itu bisa dilakukan Yesus. Kenapa? Karena kan untuk membayar dosa itu, ya, to pay the penalties of sin ini, maka Yesus harus mati karena upah dosa adalah maut. Nah, maka dia harus mengalami kematian. Nah, kalau Yesus itu hanya Allah, maka dia tidak bisa mati. Nah, ini problemnya. Itu sebabnya mediator yang mau menyelamatkan manusia itu harus mati. Harus mati. Nah, dia tidak bisa mati kalau dia hanya Allah. Makanya dia harus mengambil natur manusia. Nah, kalau dia cuma manusia saja, ya, maka dia tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut gitu ya. Dia hanya bisa memiliki satu kemampuan kuasa untuk menyelesaikan masalah ketaatan ini atau hidup bagi Allah atau hidup kudus atau membayar semuanya ini ketika dia itu adalah Allah itu sendiri ya. Nah, makanya he couple human nature, dia menggabungkan itu semua, yaitu natur manusia dan natur ilahi, untuk melakukan penebusan. To atone for sin, he might submit the weakness of the one to death. Gitu ya. Jadi, dia harus menggabungkan kedua natur ini, karena kalau dia cuma punya salah satu, dia tidak bisa melakukan perannya sebagai mediator. Nah, yang terakhir, tujuan
daripada inkarnasi Yesus itu adalah untuk penebusan. Nah, jadi di sini kita lihat teksnya baik-baik ya. For what the law was powerless to do because it was weakened by the flesh. Ya. Jadi apa yang ap- jadi gini, hukum itu powerless ya. Kenapa? Karena dilemahkan oleh daging. God did by sending his own son in the likeness of sinful flesh to be a sin offering, ya. Jadi Yesus itu mengutus anaknya sendiri ya di dalam satu rupa, yaitu serupa manusia yang berdosa yang sama dengan kita ini untuk menjadi uh, korban persembahan dosa. Dan di dalam tubuh Yesus Kristus itulah kemudian dia itu melakukan satu condemnation ya, sebuah penghakiman terhadap daging. Nah, saya akan jelaskan konsepnya dulu ya. Jadi yang pertama itu adalah mengenai the powerless of law. Nah, the powerless of law. Jadi ini yang pertama. Allah itu memberikan hukum kepada manusia. Hukum itu adalah baik. Hukum itu tidak ada aspek tidak baiknya. Sebab hukum adalah ekspresi dari kekudusan Allah. Jadi itu adalah hal yang baik, adalah hal yang mulia. Cuma masalahnya adalah ketika manusia itu diberikan hukum, ya, ketika manusia itu diberikan hukum, ya, the law, kemudian manusia, ya, man. Ketika manusia itu diberikan hukum, manusia itu tahu apa yang benar. Jadi manusia itu mengenal apa yang benar, ya. Jangan membunuh. Manusia tahu membunuh itu berdosa. Jangan berzina. Manusia tahu itu berzina. Tetapi manusia tidak mampu, ya, tidak mampu, gagal untuk mentaati hukum itu. Jadi meskipun ada hukum yang baik, meskipun ada hukum yang mulia, meskipun hukum itu diberikan kepada manusia dan manusia mengetahui hukum itu dengan baik, dan hukum itu adalah ekspresi kekudusan Allah, tetapi manusia itu gagal mentaati kebenaran. Jadi kalau manusia itu mencoba untuk hidup, maka manusia itu gagal. Nah, kenapa gagal? Sebab dosa telah menguasai manusia. Jadi tubuh manusia adalah tubuh manusia yang terkontaminasi oleh dosa. Jadi tubuh kita ini terpolusi oleh dosa, sehingga meskipun kita tahu hukum Allah, kita tetap tidak mampu melakukannya. Kita pasti fail. Nah, itu sebabnya maka Yesus harus diutus oleh Allah. Nah, coba perhatikan baik-baik bahwa mengetahui hukum itu adalah hal yang baik, tetapi mentaati hukum itu masalahnya adalah the powerless of us gitu ya. Kenapa? Karena flesh kita ini adalah tubuh yang berdosa sehingga mengeluarkan sesuatu yang berdosa. Jadi apapun yang kita lakukan akan powerless untuk membawa kita kepada hidup yang benar. Nah, Kristus melakukan ini, Yesus itu tubuhnya, jadi Yesus Kristus itu hadir, ya. Yesus Kristus itu hadir dan dia tidak berdosa sama sekali sehingga dia tahu hukum dan dia bisa melakukan hukum itu dengan baik gitu. Jadi Yesus itu tahu hukum, mengetahui hukum dan bisa melakukan hukum karena dia tidak berdosa. Nah, poinnya adalah ada ketidakmampuan. Jadi kalau misalnya kita diberikan banyak hukum dan sebagainya, sebenarnya kita harus sadar bahwa kita itu tidak mampu sebenarnya untuk mentaati hukum-hukum yang baik itu, ya. Hukum-hukum itu justru memberitahu kita bahwa kita betapa berdosanya kita, betapa jahatnya kita, dan betapa kita itu tidak mampu melakukan kebenaran. Nah, kemudian dikatakan di dalam ayat yang kita baca tadi, ya saya tunjukkan dulu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa lalu Allah itu mengutus anaknya di dalam tubuh yang sama dengan kita dan kemudian he condemned sin in the flesh. Nah, kalau Allah
Allah akhirnya butuh, Allah itu perlu untuk menghukum dosa, gitu ya. Nah, maka ketika Allah itu menghukum ini, maka dosa itu dimasukkan ke tubuh Kristus atau Yesus Kristus itu mewakili tubuh dosa kita dan kemudian dia disalibkan ya. Dia disalibkan, dia dibunuh ya. Dia disalibkan, dia dibunuh dan Allah menumpahkan murkanya atas dosa manusia kepada Kristus sehingga Yesus itu diremukkan oleh Allah di atas kayu salib ya, diremukkan karena murka Allah ya, dosa-dosa manusia itu ada dalam tubuh Kristus dan Allah itu menumpahkan murkanya, maut itu, the agony of death gitu ya, satu penderitaan, satu dosa seperti neraka begitu ya, itu ditumpahkan kepada Kristus sehingga Kristus menanggung semuanya. Nah, makanya Yesus itu harus punya tubuh ini supaya bisa sama dengan tubuh itu. Makanya dikatakan bahwa Yesus itu menginkarnasi supaya tubuh ini bisa menanggung dosa daripada natur manusia yang berdosa yang lain. Itu sebabnya maka tujuan Kristus untuk berinkarnasi itu adalah untuk menebus dosa manusia. Jadi kita bisa perhatikan di sini bahwa adalah satu keharusan ya necessary bagi Logos untuk karena dia adalah mediator, ada satu Allah dan satu mediator dan dia adalah mediator Allah dan manusia, yaitu Yesus Kristus itu, makanya untuk mengerjakan fungsi ini maka dia harus menjadi manusia. Ya, itulah fungsinya. Jadi kalau kita lihat poin-poin yang pertama tadi, jadi hal ini hanya Allah dan manusia yang bisa menjembatani itu ya, jurang itu. Lalu kalau Yesus itu bukan manusia, maka dia tidak bisa melakukan sesuatu yang keuntungannya buat kita gitu. Jadi kalau dia melakukan sesuatu, maka keuntungannya itu hanya bisa diterapkan kepada kita ketika dia sama dengan kita. Apa sebabnya? Itu sebabnya tadi yang saya sudah katakan mediator itu kita di dalam Kristus berjumpa dengan Allah. Allah di dalam Kristus berjumpa dengan kita. Jadi kita bisa punya satu kesatuan dengan Kristus karena Yesus Kristus punya tubuh manusia. Ya, kita bisa berjumpa dengan Allah di dalam Yesus Kristus, dalam tubuh Yesus Kristus itu, di mana kita menjadi satu dengan tubuhnya. Ya, itulah nanti yang dikerjakan oleh Roh Kudus ketika Roh Kudus itu mengaplikasikan karya Kristus dan membuat kita di dalam Kristus. Jadi kita ada di dalam Kristus, kita menjadi satu dengan tubuh Kristus. Itu sebabnya kita dikatakan tubuh Kristus dan Yesus Kristus itu adalah yang sulung di antara kita. Dia menjadi kakak kita, begitu ya, karena kita menjadi satu dengan dia dan Bapa daripada Yesus Kristus itu bisa kita panggil Bapa sebab kita memanggilnya di dalam anak, di dalam Yesus Kristus. Kita menyebut dia Bapa karena kita ada di dalam anaknya. Ya, jadi kurang lebih begitu. Jadi kalau misalnya kita bisa melihat beberapa catatan atau kesimpulan, ya. Jadi ini kesimpulan atau catatan gitu ya, catatan dari apa yang kita bahas, maka ajaran yang ortodoks atau ajaran yang benar mengenai inkarnasi Yesus Kristus adalah Yesus itu memiliki dua natur, ya, memiliki dua natur, satu pribadi, one person, yaitu the second person, ya. Jadi pribadi kedua, makanya di bagian awal kita perlu jelaskan sekali bahwa dia itu adalah pribadi kedua Allah Tritunggal, ya, pribadi kedua Allah Tritunggal. Nah, dia fully human, fully God. Dia 100% manusia, 100% Allah. Jadi, apa yang membuat manusia menjadi manusia, dia punya. Apa yang membuat Allah menjadi Allah, dia punya, gitu. Jadi, dia sepenuhnya manusia. Jadi aspek yang dimiliki oleh manusia dia punya. Aspek yang dia miliki
aspek yang dimiliki oleh Allah, dia punya. Itu sebabnya dia dikatakan fully human, fully God. Atau dalam istilah kita yang bisa kita pakai 100% Allah, 100% manusia. Nah, when the word became flesh, ketika dia menjadi daging, ya, ketika firman logos itu menjadi daging, he did not merely become human in part. Ya, ingat ini baik-baik ya. He fully became truly human. Ya, jadi apa yang manusia punya, apa yang menjadikan manusia adalah menjadi manusia, Yesus punya. Ya, jadi manusia Yesus itu memiliki seluruh esensi utama yang membuat manusia menjadi manusia. Itu yang membuat manusia menjadi manusia, maka Yesus punya. Jadi tidak ada, bukan parsial, ya, bukan setengah-setengah. Yesus itu manusia, tapi dia itu bisa, misalnya kita ini manusia, maka manusia itu terbatas, ya. Berarti Yesus itu juga terbatas. Kita tidak bisa mengatakan bahwa manusia Yesus Kristus itu tidak terbatas. Kemanusiaan Yesus Kristus terbatas, karena itulah yang membuat dia menjadi manusia. Nah, God became man tidak sama dengan God change into man. Ya, Allah menjadi manusia, istilah Allah menjadi manusia tidak sama dengan Allah berubah menjadi manusia. Allah tidak pernah berubah menjadi manusia. Allah tetap Allah. Allah tidak pernah berubah menjadi manusia. Allah tetap Allah. Yesus tetap Allah. Yesus tidak pernah meninggalkan kealahannya sedikit pun. Ya, Yesus tidak pernah meninggalkan kealahannya sedikit pun. Yesus tetap adalah Allah dan dia tidak pernah berubah menjadi manusia. Dia itu mengambil rupa manusia. Nah, atau istilah yang paling baik daripada pemahaman ini adalah apa yang dikatakan oleh Agustinus, ya. Christ added to himself that which he was not. He did not lose what he was. Jadi Yesus itu menambahkan pada dirinya apa yang dia tidak punya sebelumnya, yaitu natur manusia. Ya. Dan dia tidak kehilangan apa-apa dari apa yang dia punya sebelumnya. Jadi Yesus ketika dia menjadi Allah, dan ketika dia Allah, maka dia memiliki sepenuhnya natur Allah. Dan ketika dia menjadi manusia, maka dia tidak meninggalkan apapun dari kealahannya. Ya. Nah, dia tidak kehilangan apapun yang dia punya sebelumnya. Dia menambahkan apa yang dia tidak punya sebelumnya. Ya, kurang lebih begitu poin penjelasannya. Kita akan lanjutkan kepada bagian atau pertanyaan yang ketiga.